그리고 내가 인도네시아 대표팀 감독을 할 수 있겠냐. 우리가 리그가 강하고. I'm in Turkey right now to join the team. Really excited to play with everyone here, and I hope I can make Indonesia proud. Tiga pemain keturunan dipastikan PSSI segera menyusul ikut TC Timnas Indonesia U20, ada Justin Hubner hingga Ivar Jenner. Tiga pemain keturunan dipastikan akan segera menyusul ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20, hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan pun menyebutkan tiga pemain keturunan itu, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, ketiganya bakal ambil bagian dalam TC untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2023, turnamen sepak bola kelompok umur se-Asia itu dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Dalam menatap turnamen tersebut, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC di Jakarta. Tentunya, TC itu dilakukan dalam persiapan menatap Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Iwan Bule sapaan akrab Muhammad Iryawan pun berharap Timnas Indonesia U20 bisa berprestasi di dua turnamen bergengsi itu. Timnas Indonesia U20 akan menggelar mini turnamen sebagai persiapan untuk menyambut Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Semua pertandingan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, ATU SUGBK. Ada tiga tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20 yang merupakan tim peserta Piala Dunia U20 2023, mereka adalah Selandia Baru, Fiji dan Guatemala. Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita agar bisa berbicara banyak, apalagi sebagai tuan rumah yang dipercaya oleh FIFA, ungkap Iwan Bule di unggahan Instagram pribadinya. Kedatangan tiga negara calon lawan Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan berpartisipasi di turnamen internasional pada tanggal 17-22 Februari tahun 2023. Pada kesempatan ini, ada tiga negara lain yang akan ikut ambil bagian. Mereka adalah Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Sebagai informasi, turnamen ini merupakan salah satu bentuk persiapan Timnas U20 Indonesia menghadapi Piala AFC U20 dan Piala Dunia U20 2023. Selain menggelar uji tanding, skuad Garuda Nurantara juga telah menjalani TC sejak awal Februari lalu. Sejauh ini semua persiapan pun tak mengalami kendala. Hal yang sama juga berlaku terkait persiapan digelarnya turnamen internasional. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengabarkan bila pihaknya sedang berupaya untuk menggelar turnamen internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun keputusan ini belum final, PSSI masih menunggu izin dari pihak SUGBK. Alhamdulillah persiapan untuk menggelar turnamen ini berjalan lancar. Kami sudah merencanakan untuk menggelar pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak pengelola. Ini pertandingan internasional, jadi seharusnya dan selayaknya digelar di SUGBK.
Turnamen ini tentu menjadi ajang uji coba internasional bagi tim U20 Indonesia. Ini menjadi salah satu program dari pelatih Sintayong, STY, jelang mengikuti Piala AFC U20 mendatang di Uzbekistan dan tentunya Piala Dunia U20 nanti, kata Yunus Nusi, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Fiji, Guatemala, dan Selandia baru dipastikan bakal tiba di tanah air pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Laga perdana Timnas U20 Indonesia di turnamen internasional ini bakal dimulai pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, lawan pertama yakni menghadapi Fiji. 2 hari setelahnya, Timnas U20 Indonesia diharuskan melawan Selandia Baru. Terakhir, Timnas U20 Indonesia bakal melawan Guatemala pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Alasan PSSI tetap pilih GBK dan ogah main di JIS, terlepas dari berbagai polemik yang terjadi, kengototan PSSI untuk tetap bisa main di GBK tentunya menarik untuk kita telisik lebih jauh. PSSI sebenarnya punya opsi untuk menggelar pertandingan kandang Timnas Indonesia di stadion-stadion lain di berbagai kota di Indonesia. Jangankan di kota lain, di area Jabodetabek saja ada cukup banyak stadion yang cukup representatif untuk menghelat laga mini turnamen internasional menghadapi New Zealand, Fiji, dan Dominika adalah salah satunya Jakarta International Stadium, JIS. Apalagi secara kapasitas stadion yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu punya daya tampung yang lebih besar dari GBK. Kendati demikian, kenapa PSSI sama sekali enggan menggunakan JIS? Bisa jadi alasannya karena 3 faktor ini. Pada September silam, PSSI sempat menyoroti minimnya ketersediaan parkir mobil di JIS yang hanya punya 800 slot. Kondisi inilah yang membuat PSSI akhirnya batal menggunakan JIS sebagai venue laga Timnas Indonesia saat beruji coba dengan Curaçao. Saat itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, budaya supporter Indonesia tak seperti supporter di negara maju yang bisa pergi ke stadion tanpa menggunakan transportasi umum. Semua fasilitas di JIS semua berstandar FIFA. Namun, yang kita soroti itu sarana dan prasarana perimeter stadion yang belum selesai 100%. Jadi netizen, pelaku sepak bola, atau siapapun yang senang dengan sepak bola jangan salah sangka atau menuduh PSSI yang bukan-bukan. Kritikan PSSI ini untuk kebaikan bersama, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi di laman resmi PSSI. Jika mengacu ke stadion-stadion modern di Eropa, minimnya slot parkir di JIS bukanlah sesuatu masalah besar. Sebagai informasi, Stadion Santiago Bernabeu di Madrid saat ini hanya punya 200 slot parkir. Sebagai informasi, sampai sejauh ini di Indonesia hanya ada 2 stadion relatif mudah diakses dengan transportasi umum berbasis rel. Pertama adalah GBK, berlokasi di pusat kota Jakarta. GBK bisa diakses dengan layanan MRT dengan pemberhentian di Stasiun Istora Mandiri ataupun Stasiun Senayan. Faktor Anies Baswedan, saat terjadi polemik terkait JIS jelang laga uji coba Timnas melawan Curaçao pada September silam, banyak kalangan yang menganggap manuver PSSI sangat kental dengan aroma politik.